Tentunya ketika kita sudah masuk di dalam ruang kebahagiaan, karena pada dasarnya dalam keyakinan itu adalah mengajarkan tentang kebaikan. Ketika kita masuk ke dalam ruang kebaikan yang melahirkan kebahagiaan itu tentunya sudah dengan sendirinya mencapai keseimbangan. Maka ketika ada seseorang yang belum mencapai keseimbangan, itu berarti belum bisa masuk ke dalam ruang kebaikan yang melahirkan kebahagiaan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Is. Ya, Sampai jumpa, sama-sama. sahabat Cintata. Sahabat Cintata semuanya, apa kabar? Sekarang aku lagi ada di rumah seniman yang ada di lereng Merapi tepatnya. Pak Ismanto, biasa panggilannya Pak Ismanto. Sekarang kita lagi mau ngobrol-ngobrol soal seni dan spiritual khususnya. Jadi nanti kita bisa ngobrol sama Pak Is ini pengalaman. Jadi pengalaman Pak Is ketika berkesenian terus kaitannya dengan spiritual. Ya. Oke sahabat Cintata, jadi gini Pak Is, selamat sore, terima kasih waktunya sore, sudah menerima saya di sini. Pak Is, pengen tahu nih, ketika misalnya ada nggak sih yang biasa dilakukan Pak Is sebelum akan misalnya berkreasi atau pentas atau perform atau membuat karya apapun, itu ada nggak sesuatu yang dilakukan sebelum acara? Biasanya kita itu selalu ada komunikasi dengan material. Entah itu kayu, entah itu batu, entah itu logam atau apapun yang mau kita buat karya itu kita harus sudah akrab dulu. Semacam kalau orang mau nikahan itu kan harus pacaran dulu. Jadi kita pengenalan materi, kita harus kenal karakternya, sifat-sifatnya. Lalu kita membuat karya apa, lalu kita memilih material yang mana, dari ukurannya, dengan karakter batunya, atau logam, atau apa itu. Jadi kami memang ada pendekatan secara kayak istilahnya pendekatan secara personal ya, kalau murid kan pendekatan secara personal. Jadi bagaimana saya mendekati materi itu, komunikasi yang menurut saya tidak hanya semacam imajinasi, tetapi bagaimana komunikasi kita dengan bahan baku itu untuk menjadikan karya. Di sisi lain kita harus menyayangi secara batin, kita menyayangi material itu yang ingin kita jadikan objek karya kami. Jadi Pak Is percaya bahwa mereka itu benda-benda itu mempunyai, kita harus komunikasi dulu, harus ngobrol dulu dengan mereka. Tentunya semacam itu. Yang ini mungkin bukan hal yang aneh dalam artian bahwa saya merasakan semua itu ada kekuatan, ada energinya gitu. Jadi mereka itu nggak hanya benda mati yang begitu saja. Betul. Jadi mereka juga punya, mungkin memberikan aura-aura khusus. Betul. Ke si nanti yang Pak Is akan membuat. Betul. Kalau pengalaman Pak Is, misalnya kaitannya ketika Pak Is akan perform menjadi misalnya diundang di salah satu kelompok untuk menjadi figur itu Pak Is harus mendalami dulu si tokoh itu bagaimana? Betul. Ambil contoh dulu waktu ada festival Gunung Sejawa di tempatnya Pak Tanto Mendut, saya akan dijatah menjadi seorang biksu. Nah, ada biarawan ya, menjadi seorang biksu. Saya selama 1 bulan lebih saya tetap berusaha vegetarian, tidak makan daging. Juga saya hanya makan sayur, terus dengan sering meditasi, rutinkan meditasi. Terus saya membaca tentang buku-buku yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Jadi ketika saya menjadi biksu itu bagaimana saya memerankan, meskipun kita tidak acting dengan mungkin dengan singing bowl atau apa, kita hanya berjalan, tapi karakter itu bisa tertangkap. Nah, di sisi lain secara visual saya pakai jubah dan pakai
pakai kain dan rambutnya kita gundul, tetapi dari dalam harus ada aura yang memang ditangkap bahwa ini adalah karakter seorang biksu. Jadi nggak cuman ganti karakter terus kemudian Iya. langsung gitu ya. Jadi harus Betul. bahasa Jawanya apa ya? Menep mungkin ya. Jadi Iya. harus bener-bener Iya, dari bahkan saya waktu itu pakai perawatan wajah juga. Perawatan wajah dengan banyak hal yang saya lakukan karena waktu 1 bulan itu waktu yang sangat pendek menurut saya untuk persiapan untuk bagaimana kita bisa masuk ke dunia seorang biarawan. Oke, menarik. Kemudian misalnya Pak Is juga misalkan nanti memerankan jadi apa, misalkan menurut yang apa biasanya kan yang si pengundang ini si penanggap ini kan Pak Is misalnya berperan atau menjadi tokoh siapa gitu. Selain Iya. tadi bisu itu juga berarti harus mempelajari dulu. Betul, yang saya rasakan semacam itu. Kadang kita untuk acara improvisasi kadang ya itu kita dijadikan sesuatu itu ya kita bisa tapi hanya sekedar acting. Jadi kita tidak mendalami secara betul-betul hati yang kita waktu saya menjadi biksu itu cuma jalan. Ya. Tapi orang melihat ini seorang biksu karena orang yang teman saya dekat saja sampai kaget karena ini auranya beda, cahayanya, wajahnya bersih karena memang saya perawatan. Potong rambut itu 2 hari sekali gundul, 2 hari digundul karena supaya kulit wajah dengan kulit kepala ini tidak terlalu jauh, gitu. Bahkan sampai mempersiapkannya sampai Betul ya. segitu ya. Karena kalau gundul yang mendadak itu kan beda. Yang di bagian kepala kan akan lebih putih itu. Lebih putih sementara wajahnya tampak hitam banget kan gitu. Tapi kalau selama 1 bulan saya gundulnya tidak hanya sekali, tapi saya melakukan gundul itu sekitar 14 kali yang harus dikerok, 3 hari lagi dikerok lagi, dan memang perawatan wajah itu. Oke, menurut Pak Is, saya ingin tahu dari pendapat Pak Is, kalau Pak Is kan juga berkarya, berkesenimanan gitu ya, tapi Pak Is juga punya kepercayaan ya, jadi ya entah apapun itu ya dari sekarang misalkan 6 agama yang diakui pemerintah dan 1 sekarang ada penghayat. Iya betul. Itu sesuatu yang berbeda seni dengan agama itu atau kepercayaan atau sebenarnya mereka itu ya berkorelasi gitu, berhubungan menurut Pak Is gimana? Menurut saya semua itu saling berkaitan ya. Jadi dalam dunia ini sebetulnya semua itu berkaitan. Nah, jadi sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Kalau itu terpisah-pisah berarti itu pikiran manusia saja. Nah, jadi bagaimana kita ketika berkarya itu tetap bisa didasari dengan agama yang tentunya agama itu juga akan berkaitan dengan yang namanya penghayat atau kepercayaan, keyakinan kan gitu. Jadi tetap nggak bisa ini sendiri terus kemudian nggak ini bisa. sendiri tapi Semua berkaitan. Kita nggak bisa memisahkan sebetulnya. Tuhan itu satu, Iya. hanya caranya saja Cara mungkin yang menyebut, berbeda-beda. cara menyembahnya mungkin secara syariat atau secara tata cara berdoanya yang berbeda-beda. Tetapi saya yakin karena selama ini kan pemikiran manusia saja yang selalu berbeda. Itu. Jadi sebenarnya tujuannya Ya, betul. ke satu tujuan. Sama. Jadi kalau tadi tata caranya, mungkin urutannya atau sarananya yang berbeda, medianya juga Ya, mungkin betul. ada berbeda. Ini ada kaitan nggak Pak Is? Misalkan kita menggunakan media apa sebenarnya untuk tujuan yang sama gitu. Ya, sebetulnya ya media itu karena masalah lokalitas ya. Masalah lokalitas. Lokalitas itu akan berbeda. Contohnya dari musim. Musim itu atau musim di sini di Jawa tropis, terus iklimnya juga beda-beda dengan di Eropa, dengan di Timur Tengah. Dan itu material atau tumbuhan yang tumbuh di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah, di Jawa itu beda, di Asia beda. Maka properti atau prasarana yang dipakai itu akan berbeda. Kenapa di Jawa banyak batik, banyak warna? Karena tumbuhan yang tumbuh di negara Indonesia Nusantara itu banyak. Sementara di Timur Tengah mungkin kita ambil kenapa sana pakaiannya lebih ke cenderung polos-polos semua. Nah, karena secara kekayaan floranya saja berbeda, maka itu akan mempengaruhi properti yang kita pakai, ubur rampe yang akan kita pakai.
Contohnya persembahan atau apa. Mungkin di sini bisa pakai pisang, pakai macam-macam. Tapi di Eropa mungkin adanya cuman apel, mungkin bisa hanya apel yang dipakai gitu. Jadi sebetulnya tentang kekayaan lokal akan banyak mempengaruhi apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita persembahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Gitu. Oke, kemudian ada nggak kegelisahan Pak Is yang selama ini dirasakan soal media tadi, sarana dan prasarana yang kemudian itu untuk apa penghantar kita untuk berdoa atau apa? Betul. Apa yang dirasakan, Mungkin Pak di Is? dalam penyebaran atau pewartaan ya, pewartaan penghayat kepercayaan di sini sebetulnya belum ada yang membuat karya-karya yang wayang. Karena pewartaan biasanya melewati dengan kesenian yang sudah ada, wayang contohnya. Nah, dalam saya merasa gelisah ketika para saudara kita yang penghayat itu ingin menjabarkan ilmunya dalam bentuk pewayangan itu, mereka masih memakai tokoh wayang purwa yang sudah ada, dan sebetulnya itu tidak mewakili dalam artian secara karakter sebetulnya tidak terwakili. Nah, itu saya sangat gelisah bagaimana saya sudah membuat ngengkringan untuk membuat semacam wayang yang memang mewakili dari saudara kita yang penghayat itu. Wayang tadi. Ya. Gimana wayang? Jadi ini ya, saya itu kan juga sering terlibat dengan teman-teman penghayat kepercayaan. Ya kadang diajak diundangi ada acara sarasean atau apa lah. Pas ada apa ya pertunjukan wayang yang itu isinya menjabarkan tentang ilmu atau pendidikan secara rohani bagi anggota penghayat, itu mereka biasanya pakai wayangan. Tetapi yang dipakai wayang itu mereka pinjam wayang purwa untuk dijadikan tokoh di dalam cerita mereka. Nah, saya merasa sebagai orang yang kerja di dunia seni rupa itu merasa gimana itu, karena dari beberapa teman juga bilang, dari teman yang penghayat itu jadi yang wayang ini familiar disebut tokoh Arjuna, tapi di situ dijadikan tokoh roh suci atau apa. Jadi tidak bisa mewakili karena roh suci yang dianggap itu kan bisa punya sifat yang betul-betul suci, tetapi di situ Arjuna mungkin ada sisi negatif mungkin itu. Jadi menurut saya, yang saya rasakan, saya punya kegelisahan untuk bagaimana membuat karya wayang yang memang meladeni mereka, teman-teman yang penghayat kepercayaan. Dan itu sudah saya buat beberapa ngengkringan, sketsa dan sebagainya. Betul. Ya. Jadi dan kan itu wayang-wayang yang dipinjam itu kan orang umum kan sudah tahunya ya, oh iki Arjuna, iki Puntadewa, ini Burisrawa atau ini Dasamuka kan gitu. Jadi mereka sudah di dalam otaknya, memorinya itu sudah terekam oleh cerita-cerita wayang Ramayana atau Mahabharata. Jadi ketika bercerita tentang penjabaran sebuah ajaran di sebuah penghayat itu akhirnya tidak bisa total. Ya. Karena ya tadi ada masih bayangan-bayangan tokoh-tokoh yang ada di itu. Menarik sekali. Semoga segera terrealisasi supaya terima bisa kasih Mbak. Membantu apa mungkin teman-teman supaya ekspresinya itu lebih dapat lagi. Ya, terima kasih. Gitu, sahabat Juntata. Terima kasih sekali Pak Is atas obrolan hangatnya sore hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Mungkin ada pesan untuk sahabat Juntata bagaimana kita bisa seimbang gitu antara seni dan juga kepercayaan yang kita dalami, kita anut. Tentunya ketika kita sudah masuk di dalam ruang kebahagiaan, karena pada dasarnya dalam keyakinan itu adalah mengajarkan tentang kebaikan. Ketika kita masuk ke dalam ruang kebaikan yang melahirkan kebahagiaan itu tentunya sudah dengan sendirinya mencapai keseimbangan. Maka ketika ada seseorang yang belum mencapai
keseimbangan itu berarti belum bisa masuk ke dalam ruang kebaikan yang melahirkan kebahagiaan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Is. Ya, Sampai jumpa, sama-sama. sahabat Cintata.